Seperti yang telah tertulis di whiteboard ya teman-teman, pada kesempatan muhadharah kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang Palestina, negerinya para anbiya. Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah nabi dan rasul diketahui pernah singgah bahkan menetap di sana. Ada yang tahu nabi apa saja yang pernah menetap atau singgah di negeri Palestina ini? Ya, sebut saja Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, serta Nabi Isa alaihi salam. Bahkan Nabi Muhammad SAW singgah terlebih dahulu di Masjid Al-Aqsa saat melaksanakan perjalanan menuju langit tertinggi atau biasa kita sebut dengan sebutan Isra wal Mi'raj. Bila dilihat dari perspektif sejarah, ada banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di bumi Al-Quds ini. Tetapi mungkin saya akan menjelaskan secara singkatnya saja. Sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, Palestina merupakan nama untuk wilayah barat daya negeri Syam, yaitu wilayah yang terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Nama klasik Palestina adalah Kan'an, karena dalam sejarah tercatat, bangsa Kan'an adalah bangsa yang pertama kali bermukim di Palestina yang datang dari Jazirah Arab. Bangsa Kan'an membangun kurang lebih 200 kota dan desa di Palestina, yang salah satunya adalah kota Gaza, yang mungkin sudah tidak asing lagi di pendengaran kita. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, saat ini Palestina atau mungkin khususnya kota Gaza sedang mengalami kesulitan, penderitaan, bahkan lebih dari itu. Mereka masih perang dan mengalami penjajahan hingga sampai hari ini. Maka dari itu kita doakan mudah-mudahan saudara-saudari kita di sana diberi keselamatan serta selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, sebenarnya topik utama yang akan saya bahas di sini adalah sejarah Ka'bah menjadi arah kiblat, pernah menghadap Baitul Maqdis. Seorang muslim wajib menghadap kiblat saat sholat, seperti tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan fardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma huwa bighafilin amma ya'malun. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, dari sini kita mungkin bisa membayangkan ya teman-teman, Rasulullah SAW hanya sering menengadahkan wajahnya ke langit. Gini lembarannya sambil mandangin langit. Tanpa ngomong apa-apa, tapi Allah paham gitu. Allah langsung mengabulkan keinginan beliau, yakni memindahkan arah kiblat ke arah yang beliau senangi, yakni Masjidil Haram. Dari ayat ini kita juga belajar bahwa ternyata Allah itu benar-benar alimun bizati sudur, benar-benar mengetahui segala isi hati. Masya Allah banget ya teman-teman kalau misalnya kita sudah dicintai sehebat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kemudian dalam sejarah sendiri, sebenarnya kiblat pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis yang terletak di Yerusalem. Kemudian pada tahun kedua usai hijrah, kiblat umat muslim berubah menjadi Ka'bah yang terletak di Masjidil Haram. Dikutip dari situs Kementerian Agama Kanwil NTB, ada 4 alasan yang menjadikan Ka'bah dipilih sebagai kiblat.
Yang pertama, kiblat Islam sama dengan Yahudi saat masih sama-sama menggunakan Baitul Maqdis. Yang kedua, Masjidil Haram adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, kiblat Masjidil Haram dapat membuat orang-orang Arab tertarik masuk Islam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW ingin kiblat ke arah Ka'bah karena merupakan tanah airnya.